warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah berjumpa lagi, yaitu untuk melaksanakan kegiatan di pagi hari seperti biasa kita belajar. Dan ada sudah makan? Makan itu adalah sangat penting bagi tubuh kita, apalagi pagi hari. Kita harus benar-benar untuk belajar, berarti dari segala sesuatu kita harus berjalan dengan tubuh kita supaya pikiran kita sehat dan bisa melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran itu hari ini. Alhamdulillah juga Bapak ucapkan pada hari ini kita semua berarti Allah Ta'ala memberi kita badan sehat, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat hadir ke sekolah seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba salah seorang memimpinlah. Ya. Sebelum kita melangkah ke materi pembelajaran, kita juga menyanyikan dengan lagu Berkibarlah Benderaku. Dengan berakhirnya perjanjian lagu wajib nasional tadi, yaitu yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Nah, dari situ bisa kita lihat dari maknanya bagaimana kita harus benar-benar belajar untuk menempuh tujuan dan cita-cita kita. Kenapa demikian? Kita belajar harus sejak dari dini. Kalau kita sudah tua nanti kita sudah malas. Makanya dari sekarang kita harus benar-benar belajar untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Dan kita pada hari ini akan belajar yaitu dengan tema pembelajarannya yaitu perkembangan dan tumbuhan. Selanjutnya temanya bertumbuh
itu yang materi dengan materinya pecahan sederhana. Nah, pada minggu yang lalu atau pada semester yang lalu kita sudah belajar yaitu dengan masih tema yang sama, itu materi dengan materi perkalian dan penjumlahan. Nah, pada waktu yang lalu pada perkalian dan penjumlahan kita sudah belajar contohnya 2 dikali 3 berapa hasilnya? Kalau 6 dikali 3 18. Nah, itu dalam bentuk perkalian bersusun. Kalau bentuk penjumlahan, misalnya 4 ditambah 4. Ya, berarti anak bapak masih ingat pelajaran yang lalu, ya, masih memahami bagaimana bentuk-bentuk itu cara mengerjakannya, baik itu dengan cara bersusun maupun cara, ya. Dan selanjutnya pada hari ini kita akan belajar yaitu pecahan sederhana. Nah, dari situ kita seperti yang Pak bilang tadi harus benar-benar belajar. Kenapa demikian? Karena Bapak kasih contoh ya. Salah satu misalnya ibu kita belajar di toko sayuran. Dia meminta baik itu minyak makan, tomat, ya. Dia pasti meminta dengan sebutan nilai-nilai pecahan. Contoh 1/4. Coba taruh minyak makan 1/4. Juga taruh tomat 1/4. Kenapa demikian? Karena nilainya itu lebih hasilnya lebih banyak. Dalam bentuk misalnya buah. Nah, kalau kita tidak paham, itu kita akan ditipu oleh baik si penjual, ya? Dan Bapak kasih contoh lagi. Misalnya kita mau pergi ke kota, naik bus. Uang kita 50.000, ya, uang kita 50.000, dan waktu kita beli karcis dengan harga 15.000, dan dikembalikan oleh si penjual tersebut 15.000, berarti uang kita 20.000 lagi ke mana? Nah, kalau kita tidak paham yang demikian, itu kita akan ditipu oleh orang. Makanya dari sekarang kita harus benar-benar belajar. Dari dini kita harus belajar. Kalau kita sudah tua nanti sudah balas. Berarti siapa yang rugi? Kita sendiri. Begitu juga orang tua kita di rumah. Orang tua kita di rumah bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan pagi kita, menyiapkan baju kita, dikasih uang jajan lagi untuk kita, dengan harapan orang tua kita supaya kita itu pintar ke sekolah, belajar ke sekolah. Makanya kita sekolah tidak boleh main-main. Itu maka dari itu kenapa Bapak bilang demikian, yaitu untuk meningkatkan anak-anak Bapak untuk belajar. Nah, coba kita pegang pikiran, ya. Coba
semua. Baik, Bapak akan memperkenalkan yaitu pecahan sederhana. Coba dilihat bagaimana cara mengetahui pecahan tersebut. Itu baik dari awal sampai akhir. Coba duduk bagus ya. Ya, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Nah, pecahan juga merupakan bagian dari keseluruhan. Ya. Ya, satu buah apel itu sebuah kesatuan. Ya, apel dipotong dua bagian disebut dengan satu, kedua, dan satu lagi satu. Kedua, selanjutnya pizza dibelah dua, ya. Juga hasilnya satu per dua ditambah satu per dua digabung jadi satu juga, ya. Ini sama dengan setengah. Tiga bagian. Tiga potong. Berarti satuannya satu per juga begitu juga dengan memotong pizza itu satu per tiga juga, satu per tiga bagian. Kemudian juga masing-masing itu coba dong. Halo. Ya, pecahan merupakan bagian dari kesatuan dan pecahan merupakan bagian dari ya. Nah, selanjutnya ada balai putih itu berapa? Ada bagian dari keseluruhan balon. Berarti balai putih 6 per 15 bagian dari keseluruhan balon. Selanjutnya banyaknya balon merah. Ya. Berapa ekor itu? 15 bagian dari keseluruhan balon. Selanjutnya banyaknya balon biru. Ya.
lapangan mereka ada 6. Berarti 2 per 6 bagian dari keseluruhan zona. Selanjutnya banyaknya juga dapat dikatakan zona terdiri 1/3 dari keseluruhan ya. Ya, selanjutnya ada siswa perempuan dan ada siswa laki-laki. Nah, jumlah keseluruhan siswa itu ada 8. Ya. Banyaknya anak perempuan berapa? 4. Banyaknya anak laki-laki 4. Jumlahnya berapa? Berarti 4/8 bagian dari keseluruhan siswa. Nah, selanjutnya menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtemaya menyayangi hewan. Itu bagaimana maksudnya? Kita sesama kawan, sesama kelompok, sesama teman, itu harus saling menyayangi. Dan bila ada kawan membutuhkan bantuan kita harus selalu membantu, saling membantu. Baik itu suku lain, baik itu agama lain, ya, kita harus saling akur, harus saling menghargai dan saling mengakui pendapat orang lain. Dan selanjutnya menyayangi hewan. Hewan juga itu sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Ya, cuma hewan tidak diberi pikiran, dia diberi anggota tubuh yang lengkap seperti kita juga, cuma beda dengan manusia. Manusia itu makanya disebut manusia lebih sempurna diciptakan oleh Allah. Dan dalam pembelajaran kita ini yaitu pecahan seperdua, ya, seperdua. Semua apel sebenarnya 0,5 disatukan jadi dah. Nah, kalau sudah paham tentang bagaimana itu pecahan sederhana, kita bagi kelompok, ya. Itu dalam satu kelompok boleh 4 orang, sudah ada ini 4 kelompok. Bapak akan membagikan RKPD kelompok. Coba diperhatikan, dalam kelompok harus benar-benar bekerja sama, berkolaborasi dengan kawan sekelompok. Jangan dengan kelompok yang lain. Kelompok ini kelompok A, yang ini kelompok B, yang ini kelompok C, yang ini kelompok D. Coba dilihat. Ini yang pertama, kegiatan pada lembar kegiatan kita itu LKPD. Tujuan kegiatan, ya, tujuan kegiatan. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut
Buku 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba. Yang kedua. Dua ya. Coba ini satu. Ya, terus. Berarti kegiatan pertama sudah bagus. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, coba di sebelahnya udah. Itu kegiatan beberapa. Ya, disebut. Ya. Yang lain perhatikan. Di mana ada tahu ditanyakan, di mana yang salah coba disangka. Ya, coba tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Hasil diselesaikan ke kelompok 3. Ada bagaimana? Sudah benar semua apa yang dibacakan tadi? Nah, kalau benar berarti kelompok 3 ini sudah paham bagaimana apa itu perencanaan sederhana. Mereka sudah tahu mana yang dibilang dengan pembilang dan mana yang disebut dengan penyebut. Nah, coba isi Bapak kasih nilai dari 85. Ya, coba mulai itu. Coba ucapkan salam dulu. Ya, mulai itu. Siapa lagi yang Malaysia? Ya, kelompok B dulu. Coba. Ya, dibacakan terus. Jangan lama-lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu tadi udah kami. Coba diperhatikan kelompok lain, diperhatikan. Itu kelompok. Coba ada pertanyaan dari kelompok lain. Hah? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Ya, dulu Bapak juga begitu. Bapak lihat mereka juga kelompok 2 sudah paham tentang mana yang disebut dengan pembilang dan kelompok 4 saja. Tadi itu banyak jalan sana jalan sini Bapak lihat. Bapak kasih nilai 88. Ya, coba duduk. Mulai dulu. Selanjutnya kelompok 4. Coba jangan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada kelompok 4. Coba kelompok lain tanggapi, ada pertanyaan? Apa? Ya. Berarti ada yang salah. Di 3. Yang benar berapa? 39. Ya, nanti coba ini diperbaiki ya. Berarti kelompok 4 ini ada sedikit satu soal yang salah dijawab. Nanti diperbaiki dan mereka sebetulnya sudah paham mana yang disebut dengan berulang dan mana yang disebut dengan keliru. Cuma ada kesalahan perizilannya. Itu mungkin karena kurang perhatian atau bagaimana, kurang berkolaborasi, kawan tidak kasih pendapat atau saran, tidak diulang kembali. Nanti ini jadi untuk pengalaman ke depan, ya. Itu harus diperbaiki, baik tingkah laku, perbuatan maupun berkolaborasi dengan kawan-kawan. Itu bisa memperoleh nilai 75. Ya. Coba itu kelompok 4 mulai dulu. Jadi temanya yaitu kebutuhan hewan, ya, dan temanya dan sudah baik tentang materi pecahan sederhana hingga kita bagikan kelompok dan mengerjakan tugas kelompok sampai mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dan mendapatkan nilai. Nah, dari situ Bapak lihat sudah dari 80% atau 85% anak-anak Bapak sudah memahami pecahan sederhana. Akan tetapi yang sudah dibuat terlebih dahulu karena banyak model-modelnya, banyak angka-angkanya itu yang lebih banyak lagi ke depannya. Makanya belajar itu harus selalu belajar. Nah, dari situ mana yang disebut dengan pembilang dan satu. Yang kedepannya disebut dengan penyebut. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan tugas latihan untuk tes akhir, ya. Dikerjakan. Ini satu-satu orang satu. Nah, dari hasil kita belajar tadi, Bapak ingin melihat sampai di mana sudah kemampuan anak Bapak. Satu orang satu ditulis sama masing-masing. Ya. Namanya ditulis di sini. Ya. Diisi mana yang betul. Ya. Ya. Waktunya habis.
Amin.